wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Allah dalam ayat ini bahasanya khusus, manggilnya khusus, ya ayyuhalladzina amanu, seperti Allah manggil puasa. Ini panggilannya, nidanya ini khusus, bahasanya bahasa khusus untuk orang-orang yang merasa dirinya beriman. Makanya panggilannya itu ya ayyuhalladzina amanu, artinya orang iman ini harus punya dua karakter ini nanti. Satu, kata Allah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Takwa itu kalau kita lihat dalam ilmu ya kita lama, takwa itu intisaru awamirillah wa tinabu nawahi, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu jadi dua poin, larangannya perintahnya dikerjakan, larangannya dijauhi. Dan ini nggak bisa satu-satu, itu nggak bisa. Rajin sholat tapi mabuk juga rajin, bukan takwa. Rajin sholat, sholatnya di pemancingan, kadang-kadang jamaah kosong, berangkat hari Sabtu pulang hari Minggu bulan depan. Yaitu bukan takwa. Sebab ini setiap kebaikan pasti punya imbas, dia menjaga dari kemaksiatan. Makanya kata-kata takwa itu ittaqullah, kata-kata takwa imtisalu awamirillah, melaksanakan perintah Allah, tapi yang sebenarnya watina nawahi, menjauhi larangan Allah. Kita sudah bertakwa, rajin sholat, rajin berpuasa, pokoknya keluar juga nggak pakai celana boxer. Kadang-kadang rajin takwa, sholat sempurna lah, pakai sorban. Begitu keluar pakai kaos, tangannya celananya boxer, udah kelihatan kemana-mana. Dan dari mata ya Allah kemana? Padahal kan begini, sholat itu kan cuma 5 waktu, tapi buahnya itu 24 jam. Kalau 5 kali 5 25 menit, buahnya itu 24 jam. Jadi dia belum bertakwa. Kalau takwa itu adalah takut kepada Allah, buah dari ibadah itu rasa takut. Kan ini Pak, setiap ibadah yang kita lakukan pasti punya asal. Kalau bahasa kita punya buah. Kalau Bapak punya pohon durian, Bapak umurnya udah 5 tahun, orang lain udah berbuah, kalau durian kita nggak berbuah, pilihan 2, kita biarin dengan resiko nyapu terus. Kedua, tebak. Yang kita tebak ganti lagi. Jadi juga takwa. Takwa itu kalau kita semakin baik ibadahnya, semakin baik menjaga dari larangan Allah. Kedua, surat Al-Ahzab, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur. Wal tanzur itu nazar. Nazar itu lihat. Tapi lihat di mana basyar, melihat tapi kita pikir. Melihat kita pikir ma taqaddama ligat, apa yang akan terjadi. Godar itu besok yang dekatnya besok ini, besok pagi. Besok yang jauh ya kematian. Dan yang paling dekat dengan manusia kita ini kematian sebenarnya. Kalau besok belum tentu, Senin hidup belum tentu, tapi kematian itu pasti. Apalagi lihat wajahnya ini kan, kalau nggak Senin Selasa. Iya, bukan aku memang iya. Kita ini udah semakin tambah umur, semakin dekat. Berarti semakin kajian banyak kita ikuti, semakin kita melangkah ke kuburan.
caranya gimana? Nah, ini makanya Allah mengatakan wa tanzur nafsum ma qaddamat ligat, maka pikirkan, maka bayangkan, maka telisik maka qaddamat ligat, apa yang kita akan hadapi nanti. Tadi pagi baca surat Al-Baqarah, ini surat favorit saya. Tadi katakan kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu kufur kepada Allah? Kalian dulunya mati, kemudian kami hidupkan kalian, kemudian kami matikan kalian, kemudian kami hidupkan kalian, kemudian kalian akan kembalikan kepada Allah. Dan bahasanya ini bahaya. Makanya lihat surat, nanti bukanya kalau nggak salah surat Al-Baqarah 28. Pertama, kaifa takuna billah, bagaimana kamu kepada Allah? Fakuntum amwatan, kalian dulunya mati, artinya kita dulunya dari mana-mana, bukan siapa-siapa, dan kita kan. Kemudian Allah mengatakan fahyakum, kemudian kami hidupkan kalian, dan Allah menggunakan fa. Tanya amanah pondok apa nanti menanya masa ini pulang. Anak Liboyo itu, saya punya teman di Boyo, kalau alumni Boyo, anak-anak pondok itu dekat dari situ. Karena paling pintar mabali sama saya. Fahyaku, Allah menggunakan fa. Artinya sudah kita termati dulu, kemudian kami hidupkan, tapi menggunakan fa. Kalau bahasa Arab, nahu dikatakan fa itu dirtartibi intisal. Dia tertib tapi urut. 70 dulu lahir, 80, 90, 2000, 2010 terus itu fahyak. Makanya kalau lahirkan bapak kelahiran 75, anak kelahiran 2005, nggak pernah kebalik kan? Bapak kelahiran 2005, anak bapak kelahiran 2005, anak kelahiran 75, pasti salah. Dan nggak pernah terbalik. Tapi bahayanya semua itu kemudian kami matikan kalian menggunakan semua. Kalau kita belajar nahu, semua itu apa? Litartibi intisal, litartibi intisal. Dia tartib tapi bisa diselang. Saya datang, kalau saya datang bahasa Arabnya ja'a, bisanya datang pagi, ja'a adi summa paudi, datang masjid pagi, kemudian paudi, menggunakan kata-kata summa. Kata-kata semua itu bisa diselang sebelum paudi datang. Mungkin datang Mas Andi, mungkin yang lain, tapi paudi itu datangnya setelah Pak Andi. Tapi jadi gini, hidup itu urut, tapi mati gak urut. Bahayanya mana? Apalagi kita di Indonesia sudah ada peringatan, kalau bapak meninggal ambulan insya Allah siap. Jadi saya berdoa, biarlah ambulan bagus tapi saya jangan duluan. Yang kiri-kiri baik. Oh, ya mau ambil urut kayak Pak Saleh itu pokok. Saya gak usah ngambil urut. Kalau mati tenang aja, gak usah ini, gak usah mesen. Insya Allah diantarin sama temennya. Malah kuburan kita sama teman kita itu paling semangat injek-injek kan. Wah, tenang aja. Jangan gak usah mesen, saya gak usah seberani. Kalau mati datang itu gak ada, kita gak disertu, gak ada. Nanti yang kedua, maka pikirkan apa yang kita hadapi nanti. Makanya nih teman-teman, kalau punya rezeki, ada duit, beli buku tazkirah 2 jilid. Itu dari pencabutan nyawa sampai masuk surga ada tahapan. Enak pun membaca itu. Apalagi kalau sambil baca sambil kopi, bisa goreng
pisang gorengnya habis, kopinya habis, tidur. Enggak, coba belilah. Kenapa saya gak minjemin? Kalau orang minjem itu kadang-kadang gak pulang. Belilah. Bisa beli bakso sambil melihat. Kalau kita baca sendiri begini, sambil ngebayangin cabutnya aja. Gak ada orang yang tidak kaget ini. Maka Allah mengatakan, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu binafsil lawwamah. Aku bersumpah demi hari kiamat dan aku bersumpah demi jiwa-jiwa yang menyesal. Ini firman Allah. Jadi kita itu nanti hampir menyesal. Mudah-mudahan kedua kita, walaupun kadang-kadang ya kita terlebih juga, tapi menerima biar orang lain. Kita kan melihatnya mendingan aja. Bahkan sholat di masjid enggak lah, mending masih sholat, masih mending. Apa yang kita mau untuk ada dua yang tugas kita, bertakwa kepada Allah wa tanzur ma qaddamat. Inilah yang menyatakan, ulama menyatakan wajibnya muhasabah diri kita. Yang kenal diri kita itu kita. Balil insan ala nafsi basirah. Manusia itu tahu dirinya sendiri. Watak kita itu tahu. Kemalasan kita itu tahu. Cuma kadang-kadang kita tutupi hawa nafsu. Makanya ini pentingnya ilmu. Maka sama katakan, setiap pekerjaan itu butuh tempat. Al-ilmu qabla tidak. Punya ilmu sebelum mulai. Yang tahu diri kita itu kita karakternya di mana, alasnya di mana. Yang kedua, niat itu tidak. Punya niat, pasang niat waktu kita mulai. Yang keempat, yang ketiga, as-sabru bibasti, sabar lagi melaksanakannya. Sehebat apapun amal soleh, kalau nggak sabar udah gitu. Puasa sebulan, capek gak capek, lelah harus sebulan, ya sabar. Yang keempat, wal ikhlasu bi khotami, dia harus ikhlas pada akhir. Ini wa tanzuma qaddamat lidon, maka pikirkan. Kalau maka Imam Ghazali, kalau kita habis sholat subuh, saya 6 bulan lalu dapat rezeki. Jadi ada saya punya iya. Terus di base itu ada buku online, buku kitab iya. Kemudian saya foto, saya ambil fotonya. Kemudian saya begini di SD, ya Allah mudah-mudahan jadi rezeki saya. Ada yang WA saya, dan ini kitab iya, oh ya, berapa deh? Saya tanya harganya seberapa ratus, dia masih saudara. Ya udah deh, saya beli. Insya Allah, alhamdulillah kita datang. Dalam iya itu apa katanya? Imam Ghazali mengatakan, kalau kita pagi-pagi diam sebentar, kemudian tanyakan diri kita ini bahwa kita ini hidup ini harus bagaimana, maka itu muhasabah. Ada dua hal yang bisa membangkitkan muhasabah. Satu, kita merasa Allah menatap kita. Gak ada pekerjaan yang Allah itu tidak menatap. Tidak ada pekerjaan bahwa Allah itu enggak mengawasi kita. Ya Allah itu begitu. Bahkan dari niat kita aja. Makanya ada satu hadis mengatakan niat baik itu pasang aja. Innallaha kataba hasanati wa sayyiati. Sesungguhnya Allah itu menulis kebaikan dan keburukan. Faman hamma bi hasanati, siapa orang bercita-cita melakukan pekerjaan baik tapi dia nggak melaksanakan, mungkin lupa, mungkin terhalangi, maka Allah tulis satu kebaikan
dia ditulis 10 kebaikan dikali 70 dikali apa kasih dilipat lebih banyak lagi. Makanya kita niat besok puasa, mudah-mudahan begitu puasa ada tamu ngopi gitu, jadi ngopi nggak apa-apa. Ya begitu, karena kita melakukan niat baik kita itu sudah satu kebaikan yang Allah tulis. Kalau mampu kita laksanakan, Allah berikan 10, kemudian kali 70 dikali dengan pelipatan yang lain. Bagaimana kalau kita melakukan keburukan? Wa in hamma bisayyati, kalau orang itu bercita-cita berangan-angan melakukan pekerjaan baik, dia tidak jadi melakukan, maka Allah tulis 1 kebaikan. Kalau dia melakukan, maka Allah tulis 1 keburukan. Betapa Allah itu sayang sama kita. Satu, merasakan bahwa Allah itu menatap kita supaya kita itu merasa. Maka Allah ya'lam ma fi anfusikum, kata Allah itu tahu apa yang ada di diri kalian. Niat kita punya anak, niat kita punya istri, niat kita kerja. Makanya Rasulullah mengatakan kita niat aja kerja, nggak pasang niat itu jadi ada. Misalkan saya kerja pagi berangkat, kalau biasa aja ya ada, nanti akhir bulan gajinya 1,3, tanggal 1 gajian, tanggal 3-nya koma. Ya udah, tetap gaji mana pun, tapi nggak dapat akhirat. Makanya gini, jangan sekali-sekali kita melakukan pekerjaan kalau nggak diniatin. Rasulullah mengatakan kam ya tasawwar bi surati amali dunya yasulu amal akhirat bi husni niat. Betapa banyak pekerjaan amal dunia dia menjadi amal akhirat, artinya ada pahalanya berhusni niat, dengan niat yang baik. Wa kam ya tasawwar bi surati amal akhirat yasulu amal dunya bi husni niat. Betapa banyak pekerjaan itu amalnya akhirat jadi amal dunia, artinya gak ada apa-apanya karena niatnya jelek. Begitu Pak. Satu itu merasakan adanya pengawasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini sudah rencana, insya Allah kita baik itu gak perlu pujian orang. Pujian orang capek. Ada kisah kan seorang Luqman Hakim sama anaknya bawa keledai tas, kemudian kata Luqman Hakim, Yuna, keledai ini jangan kita pakai, bigel ini jangan kita pakai. Kemudian dilepaskan, artinya mereka berjalan berdua, bigel sendiri masuk kampung. Orang kampung bilang, untuk apa punya bigel kalau gak dinaikin? Masuk keluar kampung lagi, Luqman Hakim bilang, dan sekarang bapak yang naik, kamu yang menuntut. Begitu masuk kampung dia ngomong juga, anak gak sopan, bapak gak punya otak, anaknya jalan, bapaknya naik kendaraan. Akhirnya di ujung kampung turun, ganti lagi, sekarang kamu yang naik, bapak yang bawa, bapak yang pegang bigol. Begitu bilang lagi masyarakat orang kamu, anak gak diundang, bapaknya yang bawa jalan kaki, anaknya naik kendaraan. Aduh, sampai kamu detik keempat udah kita naik berdua. Naik, begitu naik dia omongin juga, wong tua komplak, orang kendaraan segitu kecil dinaikin orang dulu. Artinya gitu, hidup kita dulu gitu aja. Saat kita mau baik ngomongin orang, gak baik ngomongin orang. Ada gak ngomongin orang? Gak apa-apa. Wih, gaya tiap hari, tiap hari Minggu kan nulis. Wah,
itu juga udah tua, dekat kuburan, mabuk lah. Jadi kerja itu kita mau benar diomongin, salah diomongin, yang mana ya udah jalan aja. Begitu juga amal. Kita melakukan amal karena orang lain sirku hobi, meninggalkan kita riak. Jadi gimana, jalan aja. Dan orang ngomong kita itu gak luka. Karena kejadian ada musola baru, ya salah musola baru. Wah, ada yang sempat aja, ada salah apa ditegur orang. Alhamdulillah pensiun aja deh. Sampai sholatnya pensiun. Cerita sama saya, waduh kasihannya apa? Dia ini nggak tahu ya, orang begitulah. Kalau kita nurutin omongan orang, bisa capai. Makanya pertama, lihat, rasakan bahwa Allah itu menatap kita, baru kita menyasar muasar. Yang kedua, kita ngerti nanti hadapi yaumul qiyamah kita. Ya, bahkan Allah ya sudah satu, gimana ya, yang harus kita ngerikan itu pada saat nanti kita di dunia gampang, di dunia apa sih yang gak punya kita, dan apa yang paling menderita kita di dunia selesai. Saya pernah kejadian, itu tanya istri lahir. Target saya lahir ini normal, anak pertama. Udah itu saya punya modal, kalau dia lahir normal laki-laki, langsung akekah minggu hari ke-7. Artinya cukup untuk akekah. Begitu hari-harinya gak buka sesar, dan saya gak pernah ninggalin. Kalau istri lahiri saya ninggalin itu enggak. Akhirnya masuk sesar. Dulu belum pakai BPJS karena belum jadi. Dan begitu sesar masuk klinik, yang ngurus klinik semua dari kelahiran segala udah itu dipanggil, Pak, ini biaya kelahirannya. Begitu melihat kurang 6 juta, saya utang lewat telepon di rumah, di klinik. Tolong sih pinjam uang. Alhamdulillah pinjam 3 orang, 3 orang, 1 orang, 2 orang rata, 1 orang. Mereka yang pinjamin uang, mereka datang ke, bukan ke rumah dari klinik. Artinya apa? Ada. Makanya kehidupan dunia itu ada, pasti ada selesainya. Yang jadi masalah kita yang buru-buru. Wah, harus punya motor, padahal nggak punya motor juga punya kaki kita. Wah, harus utang motor, padahal motor yang kedua aja ada. Nih, yang kita ngeri nanti gimana? Dia ngeri di hari akhir. Mau kemana kita? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada hari semua mulut kita dikunci. Nih yang kawan kita, tangan, kaki, mereka yang jadi saksi. Yang pada tangan ini, kaki ini teman kita, kemana-mana kan pakai tangan, kaki. Nanti mereka jadi musuh kita. Nah, sekarang ini apa sih aspek-aspek yang harus kita pelajari dalam masalah? Yang pertama yang harus kita hitung dunia. Dan Allah katakan salam surat al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahu-d-din. Tidak kami perintahkan kepada kalian kecuali ibadah kepada Allah mukhlisina. Nanti kalau anaknya Mas Adi pulang suruh nakrib, ayat Al-Quran takrib li. Ini jadi apa, baru kita tahu. Liya'budullah, jadi tugas kita liya'budullah, tapi harus ikhlas. Ada hal di belakangnya
mukhlisin, hal dari mukhlisin. Jadi ibadah ini harus ikhlas. Kalau tidak ikhlas, haba mansura kata Allah, seperti debu yang ditiupkan, nggak ada bekas. Nah, sekarang aspek yang pertama kita lihat, ibadah kita ini udah ikhlas belum? Dan gini ya, ikhlas itu ada seorang ulama kita paham mengatakan iza arada abdu amalan solehan faja'a setan fasadin yaitu, apabila seorang hamba ingin melakukan pekerjaan baik maka datang setan yang dirusak niatnya. Jadi kita kesini setan gak pernah kan kejadian. Misalnya Bang Mulil mau kesini gak ada. Ditanya pagi, Bang Mulil mau gak pergi? Saya mau berangkat pengajian pagi, tapi lewat pohon mangga itu kaki saya dipegang setan, gak pernah kejadian. Tapi yang dirusak setan wajah setan, fasadannya tuh hati kita yang dirusak. Kita datang udah berasa kayaknya saya nomor satu di sini, udah mulai kayaknya saya paling rajin. Udah itu udah mulai nanti ada timbul wujud, ada timbul ria terus. Kan ada hadis kan, mungkin pernah kayaknya udah dibahas. Ada hadis yang mengatakan ada orang melakukan amal soleh seakan-akan dia dengan surga itu satu depan. Kemudian dia melakukan pekerjaan buruk menyebabkan dia masuk neraka. Ada itu. Saya 2 kali daurah di sini. Perasaan kau ini ada yang mengatakan itu takdir. Kemudian saya ikut daurah. Masalah di sini di Bataran Nila. Terus satu lagi di samping saya penasaran. Ternyata yang kedua berpendapat orang ini baik, tapi punya bibit-bibit keburukan dalam hatinya. Pada saat bibit keburukan itu berkembang, di situ penutup hidupnya. Dia itu baik, tapi ada rasanya, ada semua, ada ujub dalam hatinya. Begitu dia ujubnya datang, di situ Allah tutup kehidupannya. Jadi kebaikan kita itu punya ada bibit-bibit keburukan. Dan ada juga orang melakukan keburukan sampai jarak dia dengan neraka itu tinggal satu depan. Begitu mendekati kematiannya, Allah berikan dia kesempatan beramal soleh. Akhirnya dia masuk jadi ahli surga. Artinya apa? Dalam hidupnya harus hati-hati. Itulah takwa. Sayyidina Umar pernah nanya kepada seorang sahabat, apa itu takwa? Kemudian ditanya balik-tanya, ya Umar, pernahkah kau berjalan ke satu lereng yang kanan lereng itu penuh dengan batu-batu kerikil, kanan kiri penuh dengan duri, apa yang kau lakukan? Kata Umar, aku hati-hati, itulah takwa. Jadi takwa itu hati-hati. Kita sudah mulai pengajian hati-hati, ada sifat sombong, hati-hati, ada sifat merasa oh paling pintar sendiri. Karena itu setan sombong. Begitu. Ini yang pertama, niat kita. Jadi lihat, yang bisa ngecek niat kita niat kita lihat. Ini aspek yang pertama. Aspek yang kedua, lihat dosa zahir dan batin kita. Dosa zahir tampak, tapi dosa batin tidak tampak, dan itu yang bisa jadi masalah. Ya, godaan setan ini berat. Bahkan kalau pernah dengar perkataan Kiai Haji Jainuddin Abzal, setan itu seperti penyanyi, penari. Dia tahu irama kandangnya. Kalau kandangnya jempongan, pasti nyanyinya nari juga jempongan. Kalau iramanya koplo, pasti nyanyinya juga koplo.
Jadi gini, setan itu juga menggodanya sama, ngeliat. Gak mungkin kita gak sholat jamaah begitu saja. Kenapa Pak? Ini nanti lagi lupa saya nonton order. Gak kelas kita udah naik. Kita gak digoda order, gak digoda sama jaranan, bisa udah. Tapi kelas kita udah ujung kita merasa, kayaknya saya ini yang paling, apalagi udah itu dia orang hebat sampai langsung kita, aku mau gak sombong, sudah matinya mudah itu saya. Ya, awas kalau kita udah malas ibadah karena gak ada orang, semangat ibadah karena ada orang, senang ibadah karena dipuji orang, benci ibadah karena dihina orang, itu tandanya udah mulai ria. Tipis kan, mainnya tipis. Kalau setan itu godanya tipis di kita ini. Ya buka bersama, artinya kita berpuasa. Walaupun ada sih buka bersama ikut. Kau ada puasa, kau buka bersama. Kan udah paginya buka bersama, bukan puasa bersama. Pinter. Tapi tidak apa-apa. Tidak, kita ini kelasnya udah kelas rajin buka puasa, rajin tahajud. Tapi awas, ya dosa lahir itu kita mulai menjaga. Insya Allah masa kita tidak mungkin lah kita pakai celana kolor luar rumah gitu, nggak mungkin. Tapi ada sombong kita, godaan kita merasa anggap enteng orang lain. Ada nggak? Wah, ada. Bahkan jangan pikir keras bangsa, kelas orang yang suka dapat bahasa. Obrolannya beda. Kalau belum ketemu ada Pak. Orang kata di pasar, wih, gimana nih belum dapat berapa job? Waduh, bahasa. Jadi isi maulid itu sampai job kerja gitu. Waduh, saya mau jawab gimana? Nggak jawab. Ya udah dia banyak. Kayaknya sadar tapi bukan kan itu bahaya. Nah, yang pertama, satu, lihat kita, apalagi misalnya lagi kita mau Ramadan. Kedua, cek dosa zahir kita atau batin kita. Yang bahaya kalau kita ini batin, kita ini musuh kita ini setan. Setan itu muridnya iblis. Iblis itu masih hidup. Nah ini repotnya Pak. Jadi dia bisa kontak langsung dia bisa nelpon iblis, setan, kemudian dia kalah, maka dia kalah oleh iblis dan iblis hidup masih ada. Nah kita baca hadis jarang, baca hadis juga yang baca sebagian tidur ke pengajian, ya ikut sini hadir, hati badannya, hatinya terbang kemana-mana. Ini makanya kita ini berapa? Makanya kenapa kita ini yang kita ini nanti kan ada sih dalam hadis dipanggil oleh Rasulullah asabi katanya. Oh, bukankah kami sahabat kalian bukan asabi. Jadi dikatakan asabi itu orang-orang yang beriman kepada Rasulullah tapi nggak bertemu Rasulullah. Kenapa? Karena berat. Kita ini berat. Baca hadis jarang, di rumah juga jarang ada buku, paling ada buku fikih, sholat mulai merasin ya, karena mulai merasin tahun 1965 yang punya kuning. Jangan kita buka buku karena ini. Yang kedua, yang pertama, apa yang kita cek, apa yang kita bahas niat, apa yang kita bahas dosa kita, terutama dosa batin. Misalnya kita maafin, rajin kita di masjid, tukang bersih,
ada orang, ada jamaah rajin untuk bersih. Bukan bersyukur karena merasa tersaingi. Wah, di berat amal soleh saya. Nah, itulah setan. Musuh kita itu sama sebelah lagi, Pak. Pedagang sama pedagang. Caranya petani sama petani lagi, peternak sama peternak, orang tani sama orang tani lagi. Dosa merasa diri kita lebih hebat. Kedua, ketiga, apa yang kita merasa ketaatan dan kelalaian kita. Kadang-kadang kita hadir, nggak hadir hati kita. Makanya ada seorang tabi'in di bawah tapi ada seorang sahabat meninggal. Begitu mereka di tengah jalan lagi nganterin jenazahnya, duduk. Apa ketinggalan? Udah selesai, dia itu masih duduk. Begitu datang temannya, tapi juga pulang, ditanya, kenapa kamu duduk kok gak terus? Padahal orang nganterin jenazah itu amalnya besar. Kata dia apa? Aku mendudukkan hati ini. Aku takut amal soleh ini membawa pekerjaan tidak taat. Makanya kalau kita kan pakai kewajiban ke orang meninggal itu memandikan, mengkafankan, menyawakan, menguburkan. Kalau Imam Maliki tambah satu, mengantarkan. Karena kalau nggak ada yang 5 kata Imam Maliki, repot. Saya mau kuburan, tapi nggak pernah kejadian mayat itu jalan sendiri gitu. Oh, jadi Imam Maliki mengatakan 5. Tapi kalau di masyarakat kita ngomongin masalah juga. Iya, makanya itu ya ketidaktaatan. Kalau kita kadang-kadang lalai, benar. Dan yang keempat, apa yang kita masalah segala nikmat Allah yang diberikan kepada kita bisa lihat. Ya Allah, orang mau melihat itu. Saya 2001 ya, 2021 Agustus, September, mulai Desember lanjut ke rumah sakit. Dua tahun pertama itu sebulan hampir 10 kali. Jadi pulang ya. Kemudian udah bisa berapa sendiri. Sekarang paling ini sebulan 2 kali. Dokter saraf sama dokter penyakit dalam. Nanti nambah lagi 1 lagi. Jantung, ada masalah saya di jantungnya berdebar. Saya kira kalau tanggal 2, tanggal 3 berdebar itu karena dapat WA dari anak minta duit, saya berdebar. Ternyata ada masalah jantung. Nanti rencana saya Selasa depan ke dokter jantung di rumah sakit berbeda. Nikmat kita bisa melihat ini, ya Allah, benar. Wa ta'uddu nikmat Allah, Rasul kata Allah, kalau kau itu nikmat Allah nggak kerja baik. Saya ini sebenarnya, yang pertama mental. Tanya Mami, pertama saya kena, saya dewasa. Ada saya panggil, kitab itu ambil semua. Saya bawa masuk. Oh gitu kan, saya mau mati gayanya. Udah rumah sakit, lama-lama melihat orang semangat lagi. Saya batalin. Jadi kenapa? Jadi mati masih lama kayaknya. Kita ini lihat saya pakai tongkat di rumah sakit. Lihat fisioterapi. Saya ada orang yang di fisioterapi pakai didorong, nggak gerak semua. Ada anak kecil umur 7 tahun belum bisa gerak, kayak umur 11 sebulan badannya besar tinggi banget. Ya Allah, ternyata saya ini masih
mulai saya semangat. Jadi intinya itu memang benar kata orang mengatakan penyakit itu 10 obat penyakit itu 70% dari mental kita, 30% dari obat. Alhamdulillah sekarang saya obat mulai ada yang dikurangi. Tadi setiap hari itu minimal 12, 3 kali 12 pagi, 12 siang, 12 pagi, 12 malam. Sekarang pagi 2, malam 7. Nanti doain mudah-mudahan makin kurang. Saya juga tahu obat itu pasti keracuni ginjal. Dan ginjal saya udah 1,6 sekarang, udah keracunan. Ya kalau Bapak insya Allah kuat lah, masih sehat. Makanya sehat makan aja, apa aja makan. Daun sih mau makan, kayu sih maunya makan, tanahnya makan, semua makan aja misalnya. Kalau saya nggak bisa Pak, makan daun singkong. Udah sore ya pegel-pegel. Karena kriterianya udah besar. Makanya nikmatlah benar kalau makan dalam masa itu yang kita masih yang nomor 4 ini ya Allah. Kita ini akan ada nikmat itu 4. 1 nikmat harta, 2 nikmat sehat. Orang bisa punya harta, tapi belum tentu orang punya nikmat sehat. Dan nikmat sehat ini lebih mahal daripada nikmat harta. Yang ketiga nikmat punya anak soleh. Walaupun kita cuma 1 yang namanya Pak Soleh, tapi punya anak soleh itu lebih mahal. Yang keempat nikmat yang mahal lagi, nikmat mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini Pak ya, puasa segini aja. Sambil itu ya nikmat kita. Insya Allah ini puasa ini menjaga amal kita, isyaratnya menjaga kita sendiri. Kalau pengajian ini ibarat, kalau Imam Ghazali seperti orang berobat. Bapak punya penyakit dan dokter dikasih obat, berobat itu ada setiap waktu. Yang mengobati kita sendiri. Misalnya dari saya kurang saya mohon maaf. Saya juga minta doanya mudah-mudahan hari Rabu kan saya Selasa minggu depan saya CT scan atau istilah. Jadi seluruh dari saraf saya itu sampai mau di scan, tapi kreatinin saya harus 1,5. Tadinya 1,8 harus turun, sekarang 1,6 harus turun 1,5. Baru CT scan semua baru ketahuan ada apa di saraf saya ini. Begitu Pak. Ya, yang pasti mari sama-sama kita bersyukur kita masih bisa dikumpulkan dengan jamaah ini yang selalu mengingatkan kita tentang kematian. Lebih kurang saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya tutup. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Tarik, syukran kasihan. Ibu bapak sekalian, muhasabah untuk diri kita, terutama introspeksi kita tentang hati ya. Bagaimana hati ini bisa terjaga dengan kebaikan, bagaimana hati ini tidak ujub, bagaimana hati ini tidak ria dan sebagainya. Karena penyakit hati ini Masya Allah kelihatannya nikmat tetapi memang manusia.